Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Sintia, Gustian Rivaldi, Rahmanovia, dan Chandrawan Syahendra akan memaparkan materi mengenai konsep IPS dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Pada anak-anak usia sekolah dasar akan sangat baik untuk dibiasakan bergotong royong dan bekerja sama melalui bimbingan dan tugas dari guru, melalui konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial sebagai dasar pengajaran IPS siswa diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersikap dan menjawab tantangan serta problematika sosial yang ada di lingkungan siswa. Guru IPS harus dapat melihat isu-isu dan permasalahan sosial yang sedang berkembang, khususnya di lingkungan siswa guna dijadikan bahan mengajar di kelas. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, yang terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan, serta udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai dengan tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap, dari tingkat lokal, regional, sampai dengan global. Ruang lingkup kajian konsep keruangan ini berkembang mulai dari konsep lokal, regional, sampai global. Sebagai contoh, mulai proses pengamatan perspektif lokal, Anda dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung, membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Sebagai penghubung perkampungan satu dengan perkampungan lainnya, yaitu adanya jalan, alat angkutan atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. B. Konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang sesuatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang selanjutnya dari sudut pandang sejarah dalam konteks global. Tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan hidup global, dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. C. Konsep ekonomi dalam konteks lokal dan global. Menurut Geraldo Pisikas dan H.W. Art, ilmu ekonomi adalah studi ilmu yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok masyarakat menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sementara alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Sumber daya dan sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai, sehingga persediaannya semakin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia generasi muda Indonesia menghadapi abad ke-21 dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi ciri SDM mendatang. D. Konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya.
dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Pengertian lain, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang relasi-relasi sosial. Artinya, manusia merupakan makhluk yang aktif mengadakan kontak-kontak dengan antaraksi-antaraksi sosial yang berupa tingkah laku dan dapat saling mempengaruhi. Kelanjutan interaksi sosial terjadi antar relasi sosial yang akhirnya membentuk kelompok sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia lingkupnya semakin lama, semakin luas, dan semakin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dengan kelompok, antara bangsa dengan bangsa yang lain. Luasnya interaksi sosial dimulai dari keluarga, teman sepermainan, para tetangga, tingkat lokal atau dusun, tingkat regional atau provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa di dunia. Sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan semakin meluas. Berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat, laut, dan udara, interaksi sosialnya semakin cepat dan meluas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas lokal, nasional, internasional, sampai global. Konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Dalam kehidupan umat manusia yang makin terbuka, persilangan kebudayaan bahkan hanya merupakan tentang melainkan sudah menjadi kebutuhan. Mengapa demikian? Kenyataannya negara-negara di dunia termasuk di dalamnya adalah Indonesia secara sengaja melakukan pertunjukan seni keliling dunia, pertukaran pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional. Sebagai pakar dari berbagai bidang dutanya berinteraksi, sedangkan aspek budaya yang dibawa dan dibawakannya bercampur baur. Dalam kondisi yang demikian, disadari atau tidak, terjadi perselingan unsur-unsur kebudayaan.